Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih di mobil ya, menuju ke suatu tempat. Tapi saya ingin update ya untuk Sobat RH sekalian. Kebetulan ini ada berita menarik dari Detik News. Round up ya, curahan hati Komnas HAM kena doxing saat usut tewasnya Laskar FPI ya. Nanti kita tanya apa itu doxing gitu ya. Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM masih melakukan investigasi insiden penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI pengikut Habib Rizik Syihab. Dalam investigasi tersebut, Komnas HAM mendapatkan serang secara pribadi di media sosial medsos. Serang mengarah ke personal di medsos kerap disebut doxing. Doxing ya. Tak bergeming, Komnas HAM mencurahkan isi hatinya soal doxing itu. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku belakangan ini muncul tindakan doxing terhadap individu-individu di Komnas HAM. Resiko ya. Bahkan belakangan juga muncul tindakan-tindakan doxing dan serangan terhadap personality anggota Komnas HAM, kata Khairul Anam lewat keterangannya Senin 28 Desember 2020. Selain itu muncul pula berbagai informasi tak benar alias hoax di medsos terkait penyelidikan insiden penembakan antara polisi dan 6 Laskar FPI. Anam mengatakan ada pula informasi yang membandingkan tindakan Komnas HAM dengan kasus yang lain. Komnas HAM mendapatkan beberapa fakta terutama karena tersebarnya informasi hoax di berbagai platform media sosial. Adanya pemberitaan yang mencampur adukan berita lain yang seolah-olah bagian dari berita dalam konteks peristiwa ini. Muncul juga informasi yang membandingkan tindakan Komnas HAM dengan kasus yang lain. Padahal kasus yang lain juga ditangani oleh Komnas HAM secara transparan, ujarnya. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM lainnya Amiruddin Al-Rahab menceritakan bahwa Komnas HAM menemukan sejumlah informasi melenceng di medsos selain menerima doxing. Informasi hoax itu yakni mencampur adukan keterangan Komnas HAM dengan peristiwa yang lain. Nah, ini saya pikir kami melihat adanya yang berupaya untuk mencampur adukan antara berita atau keterangan yang disampaikan Komnas HAM dicampur aduk dengan keterangan yang lain, atau keterangan Komnas HAM di peristiwa yang lain dicampur aduk dengan peristiwa yang lain lagi, kata Amiruddin Al-Rahab saat jumpa pers di Gedung Komnas HAM Jalan Latu Harhari, Jakarta Pusat, Senin 28 Desember 2020. Luar biasa ya. Doxing, serangan secara pribadi. Kita lanjutkan ya membacanya. Sesungguhnya Komnas HAM hingga kini belum menyelesaikan penyelidikan insiden penembakan 6 anggota Laskar FPI. Namun arus informasi yang menyerang Komnas HAM baik secara institusi dan personal begitu deras. Nah, jadi kami mengharapkan masyarakat supaya berhati-hati dengan hoax seperti ini. Karena sampai hari ini Komnas HAM masih dalam proses terus menguji semua keterangan dan bukti ini. Sehingga kami betul-betul nanti bisa menyampaikan apakah peristiwa ini akan seperti apa bentuk realnya itu. Ini bukti-buktinya, ucapnya. Komnas HAM meminta cara-cara dengan menyerang personal dan institusi seperti itu dihentikan. Hal tersebut agar masyarakat tak linglung dalam melihat rangka besar penyelesaian investigasi penembakan Laskar FPI dengan aparat kepolisian. Bahkan belakangan mulai semacam menyerang personal ya Komnas HAM yang disampaikan melalui media-media sosial. Saya pikir ini perlu dihentikanlah yang begini-begini, supaya masyarakat tidak bertambah bingung dengan persoalan seperti ini, imbuhnya. Seperti diketahui, sebanyak 10 anggota Laskar FPI terlibat kontak tembak dengan polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek
saat sedang mengawal Habib Rizik Syihab menuju Karawang. 4 anggota Laskar FPI berhasil melarikan diri, sedangkan 6 lainnya tewas. Ini versi polisi ya. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal sebanyak 6 orang, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin 7/12/2020. Yang 4 lainnya melarikan diri imbuhnya. Kemudian keluarga 6 anggota Laskar FPI yang tewas di Tol Jakarta Cikampek menolak diperiksa sebagai saksi. Polri mengatakan penolakan tidak terlalu berpengaruh terhadap perkara, tidak terlalu berpengaruh kepada materi perkara, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi melalui pesan singkat kepada Detikcom Selasa 22/12/2020. Ya, Sobat Hera sekalian, itu tadi soal doxing ya, serangan pribadi terhadap personal anggota-anggota Komnas HAM. Dan biasa seperti itu ya, kalau seseorang sedang melakukan investigasi, apalagi terhadap kasus yang luar biasa ditunggu publik, menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah ini tindakan bela diri, apakah ini tindakan pembantaian. Memang kita tidak bisa langsung mengarah pada satu kesimpulan sebelum mendapatkan sebuah keterangan yang komprehensif dan resmi dari otoritas yang saat ini sedang melakukan investigasi. Dan masyarakat sesungguhnya berharap Komnas HAM yang lebih leading dalam soal ini, karena mereka adalah institusi yang tidak terlibat dalam urusan ini, tidak punya konflik of interest. Kalau kepolisian baik Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri dianggap sebagai pihak yang justru perlu diinvestigasi, apakah tindakan aparat keamanan pada dini hari 7 Desember 2020 yang lalu itu sebuah tindakan yang sesuai dengan prosedur protap, atau justru sudah di luar protap, bahkan tidak itu saja, sebuah tindakan yang ada yang menyebutnya sebagai unlawful killing ya, pembunuhan di luar prosedur hukum, atau ada yang mengatakannya extrajudicial killing, baik lingkungan atau pihak dalam negeri maupun luar negeri. Jadi Sobat Era sekalian, Komnas HAM menjadi tumpuan sesungguhnya, sehingga serangan terhadap Komnas HAM wajar ya, pasti serangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Komnas HAM bekerja secara profesional, independen, dan mampu mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya. Tentu kita tidak bisa mengatakan apakah serangan itu berasal dari pihak yang pro aparat keamanan atau pro FPI, tetapi intinya bahwa serangan kepada anggota Komnas HAM yang dikenal sebagai doxing itu menunjukkan betapa kasus ini memang luar biasa menyita perhatian publik dan betul-betul bisa membuat atau menimbulkan suatu hal yang lebih besar kalau ternyata temuan-temuan Komnas HAM mengarah pada misalnya pelanggaran hak asasi manusia baik oleh pelaku lapangan dan juga mereka yang menyuruh lakukan, kalau ini ada desain, ada grand desainnya. Tapi kalau ini sekedar accident, maka jelas yang bertanggung jawab adalah mereka yang melakukan tindakan ini di lapangan, seandainya ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, Sobat Era sekalian, kita tetap tunggu bagaimana eksistensi dari Komnas HAM. Mudah-mudahan Komnas HAM tidak surut, tidak takut, tidak khawatir terhadap serangan-serangan atau doxing-doxing seperti itu. Karena bagaimanapun rakyat, masyarakat, semua kita menunggu hasil dari Komnas HAM yang dianggap mungkin saat ini satu-satunya yang diharapkan bisa memberikan informasi yang kredibel, yang masuk akal,
yang bisa diterima dan dicerna akal sehat. Ya, sahabat era sekalian, kita tetap dukung Komnas HAM. Jangan sampai Komnas HAM takut, masuk angin, terteror, atau terintimidasi oleh siapapun. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.